Shalom, kembali lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Kristus dengan tema bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus menjelang kedatangannya. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus menjelang kedatangannya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam perikop ini di atas kita sudah melihat bagaimana Rasul Petrus menjelaskan keadaan manusia dan hidup mereka menjelang kedatangan Yesus kedua kali ke bumi pada akhir zaman, yaitu akan tampil pengejek-pengejek dan seperti apa keadaan situasi di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan kedua kali Kristus dalam bahasa Yunani parousia, artinya Yesus Kristus dari surga ke bumi, sebagaimana yang diajarkan dalam teologi. Itu bisa kita temukan dalam materi atau pengajaran eskatologi tentang akhir zaman atau kedatangan Kristus kedua kali. Dan ini merupakan peristiwa dalam nubuatan mesianik yang alkitabiah. Jadi pengejek-pengejek di sini artinya orang-orang yang menghina keilahian Yesus. Ya, pengejek di sini adalah orang-orang yang menolak ketelitunggalan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Apakah yang terjadi pada saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Yang pertama, akan tampil pengejek yang dimana mereka mengejek dan hawa nafsu mereka. Bisa kita lihat dalam Alkitab di 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil, yaitu orang-orang yang hidup akan tampil. Saya ulang. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada
Hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Di dalam kitab Petrus ini, Rasul Petrus menuliskan tentang hari Tuhan, bagaimana keadaan, situasi, kondisi ketika hari Tuhan itu tiba. Dikatakan di sini akan tampil pengejek-pengejek yang akan mengejek kita, mengejek orang percaya yang hidup sesuai hawa nafsu yang mereka turuti dalam hatinya. Makanya tidak heran akhir zaman ini banyak orang yang mengejek-ejek tentang nama Yesus, ya, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan, baik di luar kantong Kristen maupun di dalam kantong Kristen. Banyak pengejek-pengejek yang mengejek ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Bahkan adanya baru-baru ini viral seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja yang mengatakan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Yesus itu bukan Tuhan. Dia menjadi Tuhan ketika dia dibaptis. Padahal Alkitab berkata di dalam Kolose, ia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia, juru selamat manusia berdosa. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia setara dengan Bapa. Dia sehakikat dengan Bapa. Ya, makanya Yesus berkata di Yohanes, ya, Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Jadi jelas dikatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa, sehakikat
dengan Bapa. Tidak ada istilah Allah mayor, Allah minor, Allah kecil, Allah besar. Ya, tidak ada istilah itu, tetapi banyak di akhir zaman ini mengatakan demikian. Tidak ada kesetaraan, kesatuan, keserupaan, kesamaan antara Allah Bapa dengan Allah Anak Yesus Kristus. Itu sesat. Yang kedua, air bah terjadi lagi seperti zaman Nuh. 2 Petrus 3 ayat 6. 2 Petrus 3 ayat 6. Ya. Kita baca, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya, jadi akan terjadi air bah seperti pada zaman Nuh. Ya, menunjukkan bahwa hari Tuhan semakin dekat. Dan kalau saudara mungkin bisa mencarinya di Google, di internet, memang ada air menjadi darah di berbagai daerah. Dan darah air yang menjadi darah itu dapat mematikan orang ketika bersentuhan dengan air itu. Dan banyak fenomena alam terjadi sekarang ini menjelang kedatangan Kristus. Sebab itu bertumbuhlah dalam kasih karunia. 2 Petrus 3 ayat 8. Masuk dalam masa 1000 tahun. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini, tidak boleh kamu lupakan itu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya apa? Masuk dalam masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun ialah kita orang-orang yang percaya maupun tidak percaya itu akan mengalami penganiayaan di masa 1000 tahun itu. Di dalam masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun ini, kita akan diajak, kita akan diseret, dianiaya oleh sebab nama Kristus. Kita disuruh menyembah patung, menyembah binatang sebagai tanda dari antikris, penganiayaan
terjadi di sana. Kalau kita tidak menyembah patung itu, kita akan dimusnahkan, kita akan dianiaya. Tetapi kalau sebaliknya kita mempercayai patung itu, menyembah patung itu, maka kita tidak lagi mendapat bagian dari kerajaan Allah sebelum Yesus datang kedua kali. Bukannya ini merupakan suatu hal yang menakutkan bagi kita, dan kita berharap tidak ada yang masuk ke dalam masa 1000 tahun itu, karena di ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi orang yang masih dalam kubur, orang-orang yang masih meninggal sampai pada kedatangan Yesus nanti pada hari kebangkitan kedua, mereka tidak akan masuk ke dalam penderitaan kesengsaraan masa 1000 tahun. Dan kita orang percaya sekalipun kita ada dalam masa itu, kita orang percaya akan lebih dahulu dibangkitkan oleh Kristus dan diangkat ke surga sebelum bahkan ketika zaman itu terjadi, kita lebih dahulu diangkat oleh Tuhan pada waktu Dia datang kedua kali. Karena kita telah dikuduskan oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena salib di dalam Kristus kita dibenarkan, kuduskan, dan kita mendapatkan bagian dari kebangkitan pertama, dan kematian tidak berkuasa lagi atas kita. Keempat, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Inilah yang menjadi ayat dari tema kita. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus menjelang kedatangannya?
pertama, berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Berjaga-jagalah dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ayat ini disampaikan oleh Kristus Yesus kepada murid-muridnya lewat perumpamaan. Diambil dari perumpamaan tentang air bah. Saudara dan saya sudah tahu mungkin peristiwa tentang air bah. Seperti apa air bah itu, ya, yang melenyapkan ribuan orang. Tetapi ada satu keluarga yang tidak lenyap, yang tidak binasa oleh air bah itu. Namanya keluarga Nuh. Nuh istrinya bersama 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, tidak kena air bah, tidak mati atau tidak mengalami bencana air bah pada waktu itu, karena dia mendengar perintah Tuhan untuk membangun sebuah bahtera, dan bahtera itu dibuat dengan besar sesuai dengan arahan Tuhan, karena Tuhan akan mengirimkan air bah ke negerinya. Dan itu merupakan tipologi nubuatan tentang kedatangan Kristus. Kita harus berjaga-jaga dengan cara kita metanoia bagi saudara dan mereka yang belum mungkin percaya Yesus, yang belum terima Yesus. Kita persiapkan diri dengan cara kita datang kepada Yesus, akui dia sebagai juru selamat dan Tuhan, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Bagi saudara yang mungkin belum percaya Yesus. Yang kedua, berusaha supaya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah. 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Artinya apa? Kita
untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus menjelang kedatangannya. Kita tidak lagi cacat, bercacat celah, dan bernoda di hadapan Tuhan. Memang dengan kekuatan daging, dengan usaha agamawi, dengan perbuatan kita, tidak ada yang mampu untuk tidak cacat, tidak celah, tidak bernoda, karena hanya Tuhan yang melakukan. Tidak ada yang mampu memang, tetapi dikatakan berusaha supaya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Saya kutip lagi satu ayat ini di luar materi, Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Kita berusaha untuk tidak cacat dan tidak celah, bukan karena usaha kita, bukan karena agamawi kita, tetapi karena kita tahu kita sudah diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian Kristus di kayu salib, menempatkan kita untuk tidak cacat, tidak celah di hadapannya. Ketiga, waspadalah terhadap pengajaran sesat. Waspadalah terhadap pengajaran sesat. 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan dan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Saudara tahu bahwa di akhir zaman ini banyak sekali penyesatan di kalangan orang percaya. Penyesatan itu terjadi di mana-mana. Penyesatan itu ada di dalam kekristenan maupun di luar kekristenan. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada. Jangan ada apa, kita terus tekun menggali firman, tekun membaca firman Tuhan, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk supaya mendapat upah,
dari Bapa di surga. Tetapi kita baca firman, baca Alkitab karena kita belajar lebih dalam tentang firman, tentang kebenaran. Apakah yang membuat kita atau manusia tidak bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus saat menanti kedatangan Kristus kedua kali? Pertama, tampilnya pengejek, pengolok, orang-orang yang tidak mempercayai keilahian dan ketuhanan Yesus. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Itulah dia pengejek yang tidak percaya akan keilahian Yesus, akan ketuhanan Yesus, bahkan lebih padanya lagi merendahkan status Yesus sebagai Allah, sebagai juru selamat. Jadi pengejek atau pengolok itu ada juga di sekitar orang percaya. Kedua, terjadinya bencana alam dan kerusakan dunia ini. Hal itu membuat keraguan kita akan adanya Tuhan Allah atau pencipta dunia ini. Ya, di 2 Petrus 3 ayat 6. Dan bahwa oleh ayat itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi air bah itu sudah ada dan sampai saat ini pun ada, melanda dunia ini, melanda bangsa. Contohnya banjir di mana-mana, longsor, ya, kerusakan alam, ya, bencana alam. Itu sudah ada dari dulu sampai saat ini terjadi. Itu menunjukkan bahwa Kristus akan datang kembali, dan itu mungkin membuat kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, tidak bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Kristus. Dan yang ketiga, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus
3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak kamu boleh lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Apa yang terjadi dalam masa 1000 tahun? Masa 1000 tahun adalah masa kegelapan, ya, dimana di sini kita akan menghadapi banyak sekali hal-hal negatif. Masa 1000 tahun ini yaitu kita penuh dengan penderitaan, kesengsaraan menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Ya, mengapa itu terjadi? Karena di Wahyu pasal 20 di situ firman Tuhan berkata bahwa si jahat akan dilepaskan. Si jahat atau Lucifer akan hadir di tengah-tengah di dunia ini, karena dia telah dilepaskan, ya, dari ikatan belenggu ketika Yesus mati mengalahkan dirinya, mengalahkan si jahat, tetapi dilepaskan kembali. Kerajaan 1000 tahun adalah sebutan untuk pemerintahan Yesus Kristus selama 1000 tahun di bumi ini. Beberapa orang menafsirkan 1000 tahun sebagai simbol. Beberapa orang memahami 1000 tahun sebagai metafora untuk jangka waktu yang lama dan tidak secara harfiah tentang pemerintahan nyata Kristus di bumi. Namun kerajaan 1000 tahun secara khusus disebutkan sebanyak 6 kali dalam Wahyu 20 ayat 2 sampai 7. Ya. Jika Tuhan ingin mengungkapkan waktu yang lama dengan mudah, Dia dapat melakukannya tanpa berulang kali menyebutkan waktu itu. Ya. Jadi sebelum berakhir masa ini, dikatakan mereka akan ditantang, mereka akan dibawa dan diperhadapkan oleh berhala untuk disembah. Berhala ini atau patung ini otomatis kalau disuruh menyembah patung, artinya kita disuruh
untuk tidak mempercayai Allah Tritunggal. Kalau dituduh kita menyembah patung ini, berarti kita sama halnya kita diperintahkan oleh orang-orang yang menyembah berhala. Ya, pada kedatangan kedua perjanjian ini akan digenapi ketika Israel dikumpulkan kembali di antara bangsa-bangsa. Matius 24 ayat 31 menjadi percaya. Zakaria 12 ayat 10 sampai 14, dan dikembalikan ke tanah di bawah pemerintahan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Alkitab berbicara tentang kondisi lingkungan selama 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu sempurna secara jasmani dan rohani. Hal-hal yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang pertama, dinubuatkan seperti zaman Nuh. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ya, saudara tahu zaman Nuh seperti apa, kawin dan mengawinkan dan sebagainya. Ada air bah di sana. Tadi kita sudah bahas. Dan itu dinubuatkan oleh Yesus. Kedua, doa untuk orang-orang tertikam akibat penyiksaan. Zakaria 12 ayat 10. Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan doa permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam dan akan menghadapi dia seperti orang yang menghadapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung, dan lain sebagainya. Kalau kita baca sampai ayat 14, itu saya singkat karena mempercepat waktu. Ya, saudara bisa baca sendiri. Artinya Nabi Zakaria ini dahulunya sudah menubuatkan juga bagaimana kedatangan Kristus. Ya, yaitu dia akan mencurahkan rohnya pada ahli-ahli terakhir. Ya, dan roh Allah itu telah dicurahkan untuk mereka, ya, yang belum percaya Yesus, bahkan yang sudah percaya Yesus. Dan roh Allah itu adalah Roh Kudus yang tinggal dalam kita, yang telah kita terima, yang telah dicurahkan pada hari Pentakosta. Ya,
sehingga lewat roh Allah kita yang saat ini tertikam karena dosa, tertikam dan tersiksa akibat dosa, karena kejatuhan kita akan dosa. Kita diberikan Roh Kudus yang dapat menginsafkan kita akan dosa dan menyingkapkan kebenaran, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kita adalah orang yang dikasih masuk dalam masa kerajaan 1000 tahun. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya dalam masa 1000 tahun ini kita mempunyai jangka panjang dalam penantian kedatangan Kristus kedua kali. Setelah itu kita masuk dalam masa tribulasi. Dalam hal ini Alkitab mengatakan Yesus datang seperti pencuri di malam hari. Datang seperti pencuri, yaitu sebelum masa pemerintahan Antikristus. Ini bagian pertama yang akan saya bahas. Datang seperti pencuri, yaitu sebelum masa pemerintahan Antikristus. Pada saat itulah orang percaya yang telah mati dibangkitkan, dan orang yang percaya masih hidup akan diubahkan. Ya, jadi kita orang percaya akan dibangkitkan dan diubahkan pada waktu masa tribulasi. Lalu kedua, kedatangan Kristus secara nyata akan kelihatan dari awan kepada seluruh orang, yaitu masa pemerintahan Antikristus, di mana akan ada peperangan antara Kristus dan kerajaan dunia. Peperangan yang akan terjadi di Harmagedon atau perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon ini adalah perang antara Tuhan dan si jahat. Makanya banyak akhir-akhir ini perang terjadi di mana-mana. Wahyu 16 sampai 16 itu kita bisa baca sendiri
bahwa Yesus datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu waktunya, tanggalnya kapan, harinya kapan, jam berapa. Yang pasti Yesus akan datang dan pasti datang. Tribulasi merupakan istilah masa siksaan di bumi. Inilah adalah peristiwa di masa depan di mana Tuhan akan melakukan dua rencananya, yaitu Ia akan mendisiplinkan dan berdosa dengan bangsa Israel secara tuntas. Daniel 9 ayat 24. Daniel 9 ayat 24. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus akan melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan, dan untuk menegakkan penglihatan dan nabi, dan mengurapi yang maha kudus. Ya. Kedua, masa tribulasi adalah Ia akan menghakimi orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya, Ia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya, yang masih hidup saat itu. Wahyu 6 ayat 18. Masa tribulasi ini akan berlangsung selama 7 tahun. Alkitab menyatakan ini secara tersirat melalui istilah 70 minggu di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Daniel 9 24 sampai 27. Pandangan tentang tribulation. Pandangan tribulation atau tribulasi. Tafsiran ini dikenal dengan istilah tribulation. Permulaan atau mendahului tribulation atau tribulasi, bencana, kemalangan. Paham tribulation adalah suatu paham yang mempercayai bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi sebelum dan mendahului masa bencana kemalangan, yaitu pemerintahan Antikris. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang masih hidup dalam dunia, itu akan masuk dalam tribulation,
yaitu pemerintahan antikris. Nah, PAM ini juga menafsirkan kedatangan Yesus kedua kali terdiri dua fase. Fase pertama datang seperti pencuri, yaitu sebelum masa pemerintahan antikristus. Pada saat itulah orang percaya yang telah dibangkitkan, dan orang yang ini maksudnya orang yang percaya yang telah mati lebih dahulu akan dibangkitkan, dan orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Kedua, kedatangan Tuhan Yesus nyata, secara kelihatan akan dilihat oleh seluruh orang, yaitu setelah masa pemerintahan antikristus, di mana akan ada peperangan antara Kristus dan kerajaan dunia. Peperangan yang akan terjadi di Armageddon, perang Armageddon, ayat 16 sampai 15, bab 15 sampai 17. Artinya penebusan secara tuntas selesai. Orang-orang yang ditebus secara tuntas dan selesai oleh Yesus. Ya. Dengan demikian Wahyu 16 ayat 17 kata sudah terlaksana dalam ayat ini mengandung arti pekerjaan penghukuman Yesus kepada antikristus yang dilakukannya tuntas diberikan untuk antikristus dan para pengikutnya. Jadi orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus akan diselamatkan, dan orang percaya yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan orang yang masih hidup akan diubahkan tubuhnya oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara dan saya telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan antikristus, sebab kita akan lebih dahulu diangkat ke angkasa dan ikut memerintah bersama Kristus di angkasa dan menghakimi orang hidup dan yang mati. Bagaimana pandangan post-tribulation? Dalam konteks ini Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kedatangannya kedua kali, yaitu sesudah masa penyiksaan atau siksaan kepada mereka orang yang tidak percaya kepada Injil dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Akan dikumpulkan orang-orang percaya atau orang-orang pilihannya dari setiap penjuru bumi, dan orang percaya akan bersama dengan Yesus memerintah dalam kerajaan surga dan ikut menghakimi orang hidup dan yang mati. Oleh karena itu kita harus tahu tanda kedatangan Yesus kedua kali, dan Yesus memberikan suatu tanda melalui
perumpamaan tentang pohon ara yang sudah bertunas di musim panas. Itu berarti waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Itu kita bisa baca nanti ya di Alkitab kita. Saudara bisa baca sendiri. Artinya orang percaya sekarang ini sedang semangat untuk melayani ya, karena masih sehat, masih hidup, semangat untuk memberitakan Injil dengan menggebu-gebu, maka Tuhan akan datang memberikan upah bagi mereka yang sudah melaksanakan amanat agung Yesus Kristus kedua kali. Maka nanti mereka akan menuai dari hasil kerja mereka untuk kerajaan Allah, bukan untuk diselamatkan, tetapi karena mereka pasti sudah diselamatkan untuk beroleh hidup kekal. Masa post-tribulation, Matius 24 ayat 29 ya, Matius 24 ayat 29 itu bisa saudara baca sendiri nubuat Yesus tentang masa kedatangannya kedua kali, yaitu akan terjadi fenomena alam dan fenomena di langit ya. Pada suatu hari Yesus mengatakan bahwa semua benda-benda di langit akan gelap, tidak bercahaya. Matahari pun tidak bisa memancarkan sinarnya. Dan mungkin saudara pernah dengar dengan istilah gerhana bulan total ya, ada juga gerhana matahari. Ada perbedaan antara gerhana bulan biasa dengan gerhana bulan total. Gerhana bulan merupakan kondisi terhalangnya bulan dari sinar matahari akibat terhalang oleh posisi bumi. Fenomena ini merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi tiga benda di langit. Sementara gerhana bulan total terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama ya. Seluruh bayangan bumi derajat menutupi bulan. Konsekuensinya bulan akan terlihat berwarna merah sehingga dikenal sebagai blood moon. Pernah dengar itu istilah blood moon? Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi
kelima teologi dan geofisika BMKG Stasiun Geofisika Bandung. Ada sejumlah fase gerhana bulan total sebelum mencapai puncak di sekitar waktu maghrib. Nah, berita ini atau tanda-tanda di langit ini telah lebih dahulu dinubuatkan oleh Yesus di kitab Matius ini, bahwa sebelum dia datang kedua kali akan ada tanda-tanda di langit, tanda-tanda bintang bulan di langit sebagai bukti kedatangan. Sebab itu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Dia, akan Kristus. Kasih karunia adalah kunci kehidupan. Tuhan Yesus adalah kunci kasih karunia. Tuhan Yesus adalah kunci kerajaan surga yang Allah berikan untuk orang berdosa dan yang mau selamat. Matius 16 ayat 19. Yesus mengatakan kepada mereka, kepadamu aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa yang terdekat di dunia terdekat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Artinya saudara dan saya harus melepaskan kehidupan lama kita. Saat kunci surga, kunci kerajaan surga diberikan kepada saya dan saudara. Di sana Tuhan Yesus memberikan kunci kasih karunia, dan Dia yang masih mengikat dirinya dengan kehidupan yang lama akan terikat di dunia dan membawa ke dalam kebinasaan. Itu orang-orang dunia yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, yang masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi orang yang mau melepaskan kehidupan yang lama dalam Adam akan dilepaskan di surga untuk menerima hidup kekal. Mengenal dan bertumbuh dalam kasih karunia menanti kedatangan Kristus Yesus. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Dalam kitab ini kita melihat bagaimana Yesus sedang mengatakan sejauh mana murid-muridnya mengenal pribadinya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Apakah maksud dari pertanyaan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya tentang identitasnya? Berbagai macam jawaban yang murid-murid katakan tentang Dia.
Tetapi Rasul Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Ya, Petrus mengenal pribadi Yesus dengan benar. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Demikian saudara dan saya, saat Anda mengenal pribadi Yesus dan kasih karunia-Nya dengan benar, dan saya akan mengenal kasih karunia Allah dengan benar, karena kasih karunia adalah pribadi Yesus sendiri. Kasih karunia bukan seperangkat doktrin atau sejenis pelajaran teologi semata, tetapi kasih karunia adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan Dia adalah kebenaran Allah itu sendiri. Oleh karena itu, tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Nah, di sini dikatakan ada pembukaan materai ke-7, yaitu Wahyu 16 ayat 17 sampai 19 tentang cawan murka Allah yang ditimpakan. Artinya cawan murka Allah ini melambangkan siksaan pada waktu masa 1000 tahun. Jadi orang-orang akan dibunuh, akan disiksa karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi kita orang-orang yang nanti waktu Yesus datang kedua kali akan lebih dahulu diangkat, menyongsong Dia, menyongsong Kristus di angkasa, dan kita tidak masuk dalam masa ini, masa 1000 tahun ini, karena kita akan diangkat lebih dahulu ke awan-awan, menyongsong Kristus, menyongsong kedatangannya di angkasa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan kita akan diangkat bersama Tuhan di angkasa dan akan memerintah dalam kerajaan surga. Apakah hasil pertumbuhan dalam kasih karunia Allah menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Yang pertama, orang benar dan percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Jadi saudara dan saya orang yang benar dan percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kata menyongsong dalam bahasa Inggris close, dalam bahasa Yunani yang berarti nepelais.
artinya menyambut, memapak, menanti, sehingga dapat kita simpulkan orang percaya dan orang benar akan menanti serta menyambut Tuhan Yesus di angkasa, dan orang benar akan diangkat. Kedua, menerima upah dari Tuhan Yesus atas segala perbuatan kita orang percaya selama kita hidup di dunia. Wahyu 22 ayat 12. Ketiga, orang yang menang dalam Tuhan akan menjadi sokoguru dalam kerajaan Allah. Apa arti sokoguru? Di dalam Wahyu 3 ayat 12. Kata sokoguru dalam bahasa Yunani stulos, yang berarti tiang yang besar. Itu berarti orang percaya yang menang dalam Tuhan akan dijadikan tiang besar dan fondasi Yerusalem baru dalam kerajaan surga. Berarti orang percaya yang mati dalam Tuhan akan ikut memerintah bersama Kristus dalam kerajaan Allah, dalam kasih karunia-Nya. Jadi kita adalah sokoguru, tiang penopang, fondasi dalam Yerusalem baru. Kesimpulan, kasih karunia adalah pemberian yang dianugerahkan Allah untuk orang berdosa, diberikan tanpa syarat dan tanpa batas. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali sudah semakin dekat. Kedatangannya kedua kali untuk membawa saya dan saudara ke dalam rumah Bapa surgawi. Oleh sebab itu, tetaplah bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus, supaya kita tahu bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya untuk ke rumah Bapa, untuk kita hidup dalam kekekalan.